Di depan jutaan penonton, Bram Wiratama adalah lelaki yang sempurna. Pelawak terkenal, suami penyayang, dan ayah yang selalu membanggakan keluarganya di depan kamera. Setiap kali ia muncul di televisi, orang-orang tertawa. Setiap kali ia merangkul istrinya, Maya Lestari, penonton percaya bahwa mereka memiliki rumah tangga yang bahagia. Namun tidak seorang pun tahu apa yang terjadi setelah lampu studio dipadamkan. Di balik pintu apartemen mewah mereka, Bram memeriksa telepon istrinya, merekam percakapannya, dan mencurigai setiap laki-laki yang mendekat. Semakin terkenal dirinya, semakin besar pula ketakutannya kehilangan Maya. Dan ketika sang istri akhirnya memutuskan untuk pergi, rasa cinta Bram berubah menjadi obsesi yang tidak dapat dihentikan. Pada suatu sore di Jakarta tahun 2001, Bram mendengar suara seorang laki-laki dari alat penyadap yang diam-diam dipasangnya di apartemen. Ia mendengar Maya tertawa. Hanya satu tawa singkat, tetapi itu cukup untuk membuat pikirannya dipenuhi kecurigaan. Bram mengambil sebuah tas hitam, memasukkan senjata ke dalamnya, lalu melaju menembus kemacetan Jakarta. Beberapa jam kemudian, dua orang ditemukan tidak bernyawa. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam apartemen itu? Dan bagaimana seorang lelaki yang hidupnya dipenuhi tepuk tangan berubah menjadi orang yang menghancurkan keluarganya sendiri? Pada bulan Juni 2001, ketika Jakarta baru saja diguyur hujan sore dan jalan-jalan di kawasan Kuningan masih mengilap oleh pantulan lampu kendaraan, dua orang ditemukan tidak bernyawa di sebuah apartemen mewah yang berdiri di antara gedung perkantoran dan pusat hiburan malam. Salah satunya adalah Maya Lestari, perempuan berusia 30 tahun yang dikenal ramah, tenang, dan selalu berusaha menjaga keluarganya dari sorotan orang lain. Orang kedua adalah Arif Hidayat, seorang fotografer asal Bandung yang selama bertahun-tahun dianggap seperti saudara oleh keluarga Maya. Kabar itu menyebar cepat. Surat Kabar Sore mencetak edisi tambahan. Keesokan paginya, hampir semua stasiun radio membahasnya. Wartawan memenuhi pintu kompleks apartemen, menunggu keterangan dari polisi atau siapa saja yang bersedia berbicara. Namun perhatian terbesar tertuju kepada satu nama, Bram Wiratama, suami Maya, pelawak televisi yang wajahnya dikenal hampir di seluruh Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, Bram muncul dalam berbagai acara hiburan. Ia terkenal karena kemampuannya menirukan suara penyanyi dangdut, bintang film laga, pembawa berita, bahkan pejabat yang sering tampil di layar kaca. Penonton menyukai keberaniannya, gerak tubuhnya berlebihan, wajahnya mudah berubah, dan ia selalu tahu bagaimana membuat satu studio tertawa. Di depan kamera, Bram adalah laki-laki hangat yang sering menyebut nama istrinya. Ia mengatakan bahwa Maya adalah orang pertama yang percaya pada bakatnya. Dalam wawancara majalah, mereka pernah berpose sambil mengenakan pakaian batik berwarna senada. Bram merangkul bahu Maya, sedangkan Maya tersenyum tipis sambil memegang tangan putri mereka, Nisa. Foto itu pernah dipasang di ruang tunggu sebuah rumah produksi dengan tulisan besar, "Keluarga adalah panggung pertama seorang seniman." Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyum itu tersimpan rumah tangga yang semakin hari semakin rapuh. Kisah Bram dan Maya bermula jauh sebelum Bram dikenal orang. Pada tahun 1997, Bram masih tinggal di Bandung dan bekerja serabutan. Kadang ia menjadi pembawa acara pernikahan, kadang menghibur pengunjung rumah makan Sunda di daerah Dago, dan kadang ikut rombongan seni yang berkeliling ke acara 17-an atau perayaan perusahaan. Ia bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya pernah bekerja sebagai supir bus antar kota, sementara ibunya berjualan gorengan dan nasi kuning di depan rumah. Bram tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup tidak akan memberinya apa-apa jika ia hanya menunggu. Sejak kecil, ia suka berdiri di depan cermin, menirukan orang-orang yang dilihatnya di televisi. Ia bisa meniru suara penyiar radio, cara berjalan seorang aktor film laga, atau gaya bicara pedagang obat keliling.
Tetangga sering memanggilnya untuk tampil ketika ada hajatan. Mereka menertawakan leluconnya, lalu memberinya sebungkus nasi, sepotong ayam goreng, atau uang sekadarnya. Bagi orang lain, itu hanya hiburan. Bagi Bram, setiap tawa terdengar seperti pintu yang sedikit terbuka. Ia bertemu Maya pada sebuah acara ulang tahun perusahaan tekstil di Cimahi. Maya bekerja sebagai asisten fotografer. Tugasnya sederhana, mengganti roll film, mencatat nama orang yang akan difoto, dan memastikan peralatan tidak tertinggal. Malam itu Bram menjadi pembawa acara. Jasnya terlalu besar di bagian bahu, tetapi ia tampil seolah sedang berdiri di panggung paling megah di Jakarta. Ia menirukan suara penyanyi terkenal, menyelipkan gurauan tentang kemacetan dan harga kebutuhan pokok, lalu mengajak direktur perusahaan berjoget diiringi musik dangdut. Maya tertawa lebih keras daripada orang-orang di sekitarnya. Bram melihatnya. Seusai acara, ketika para tamu mulai pulang dan pekerja catering membereskan piring, Bram mendekati meja fotografi. Ia pura-pura bertanya apakah wajahnya terlalu bulat jika difoto dari depan. Maya menjawab bahwa kamera tidak bisa mengubah bentuk wajah seseorang, tetapi sudut yang tepat bisa membuat siapapun terlihat lebih baik. Kalau begitu, kata Bram, mungkin saya perlu difoto oleh orang yang tepat. Maya menggeleng sambil menahan senyum. Beberapa hari kemudian, Bram datang ke studio tempat Maya bekerja. Ia membawa 2 bungkus batagor dan mengatakan bahwa ia kebetulan lewat, padahal rumahnya berada di arah yang berlawanan. Setelah itu ia datang lagi, kali ini membawa kaset lagu dan sebuah kartu kecil dengan tulisan tangan. Untuk perempuan yang tahu sudut terbaik bagi wajah paling biasa. Maya tidak langsung jatuh cinta. Ia justru menganggap Bram terlalu banyak bicara dan terlalu percaya diri. Namun Bram pandai membuat suasana menjadi ringan. Saat Maya pulang larut karena harus mencetak foto, Bram menunggu di depan studio dengan sepeda motor tua. Saat hujan turun, ia meminjamkan jaketnya. Saat ayah Maya sakit, Bram membantu mengantar ke puskesmas. Perhatiannya terasa tulus. Akan tetapi, bahkan pada masa awal hubungan mereka, ada hal-hal kecil yang seharusnya menjadi peringatan. Bram sering bertanya siapa yang menelpon Maya. Ia ingin tahu mengapa Maya berbicara cukup lama dengan pelanggan laki-laki. Jika Maya pulang terlambat 15 menit, ia meminta penjelasan sedetail mungkin. Pada suatu sore, Maya bertemu Arif Hidayat di sebuah warung mie kocok dekat studio. Arif adalah teman lamanya sejak masa sekolah. Mereka duduk sambil membicarakan pekerjaan fotografi dan rencana Arif membuka jasa pemotretan sendiri. Bram kebetulan datang. Wajahnya tetap tersenyum, tetapi tangannya menggenggam kunci sepeda motor begitu kuat hingga ruas jarinya memutih. Sepanjang perjalanan pulang, ia diam. Baru setelah mereka berhenti di depan rumah Maya, Bram bertanya mengapa Maya tidak pernah bercerita bahwa ia memiliki teman laki-laki sedekat itu. Maya menjelaskan bahwa Arif sudah dianggap seperti keluarga. Laki-laki tetap laki-laki, jawab Bram. Maya menganggapnya hanya cemburu biasa. Di lingkungan mereka, banyak orang bahkan mengatakan bahwa cemburu adalah tanda cinta. Ibu Maya menyarankan agar putrinya tidak terlalu memikirkan hal itu. Namanya juga orang sayang, katanya. Yang penting jangan dibesar-besarkan. Maya mencoba mempercayai nasihat itu. Setelah setahun berpacaran, mereka menikah dalam acara sederhana di Bandung. Keluarga memasak nasi liwet, ayam pakaka, sambal, dan sayur asem. Tetangga datang membawa amplop dan membantu mengatur kursi plastik di halaman. Bram tampil menyanyi di depan para tamu, lalu membuat semua orang tertawa dengan menirukan penghulu yang baru saja meninggalkan acara. Pada malam itu, Bram berjanji di hadapan keluarga bahwa ia akan menjaga Maya sampai tua. Tidak lama setelah pernikahan mereka pada awal 1998, Maya mengandung. Bram terlihat sangat bahagia. Ia bekerja lebih keras, menerima hampir semua tawaran menjadi pembawa acara, bahkan jika bayarannya kecil. Ketika Nisa lahir menjelang akhir tahun itu,
Ia menangis sambil menggendong bayi tersebut dan mengatakan bahwa hidupnya kini memiliki tujuan. Untuk sementara, Maya merasa semua kekhawatirannya telah hilang. Namun keadaan Indonesia sedang berubah cepat. Krisis ekonomi menghantam banyak keluarga. Harga susu bayi naik, pekerjaan di perusahaan tekstil berkurang. Beberapa kenalan Bram kehilangan pekerjaan. Di jalan-jalan, orang berbicara tentang perubahan politik, demonstrasi, dan masa depan yang tidak pasti. Bram melihat satu-satunya jalan keluar melalui dunia hiburan. Ia mulai merekam penampilannya menggunakan kamera video 8 milik seorang teman. Rekaman itu digandakan ke kaset VHS dan dikirim ke berbagai rumah produksi di Jakarta. Selama berbulan-bulan tidak ada jawaban. Maya membantu menulis alamat pada amplop. Ia bahkan menjual salah satu gelang emas pemberian ibunya agar Bram bisa membayar ongkos perjalanan ke Jakarta untuk mengikuti audisi. Pada awal 1999, sebuah rumah produksi menelpon. Seorang produser melihat rekaman Bram dan tertarik mengundangnya sebagai pengisi acara komedi mingguan. Bram hanya diberi waktu 3 menit untuk tampil. Namun, 3 menit itu mengubah hidup mereka. Ia naik ke panggung dengan kemeja murah dan sepatu yang sudah aus. Ketika lampu studio menyala, Bram seolah berubah menjadi orang lain. Ia menirukan seorang penyanyi dangdut, seorang komentator sepak bola, lalu seorang pejabat yang sedang memberi pidato panjang tanpa pernah menjawab pertanyaan. Penonton tertawa tanpa henti. Produser memanggilnya kembali untuk episode berikutnya. Dalam beberapa bulan, Bram menjadi pengisi tetap. Bayarannya belum besar, tetapi cukup untuk membuatnya yakin bahwa Jakarta adalah tempat yang harus ia tuju. Ia meminta Maya pindah bersama Nisa. Maya ragu. Di Bandung, ia dekat dengan orang tua dan teman-temannya. Di Jakarta, mereka tidak mengenal siapapun. Namun Bram berbicara tentang masa depan, sekolah terbaik bagi Nisa, rumah yang lebih nyaman, dan kesempatan yang mungkin tidak akan datang 2 kali. Akhirnya, Maya setuju. Mereka menyewa rumah kecil di Tebet. Suara kereta terdengar pada malam hari. Atap bocor ketika hujan deras. Dapur sempit dan panas. Namun bagi Bram, rumah itu terasa seperti gerbang menuju kehidupan baru. Setiap kali pulang dari studio, ia membawa cerita tentang artis yang ditemuinya, produser yang memujinya, atau orang-orang yang meminta berfoto dengannya. Maya mendengarkan sambil menyuapi Nisa dan menghangatkan sayur lodeh di dapur. Pada masa itu, mereka masih bisa tertawa bersama. Maya belum tahu bahwa kota yang memberi Bram kesempatan juga akan membangunkan bagian dirinya yang paling gelap. Bram belum memahami bahwa tepuk tangan yang datang setiap minggu akan membuatnya takut kehilangan apapun yang ia anggap miliknya. Dan tidak seorang pun menyadari bahwa ketika lampu kamera mulai menyala, bayangan di rumah mereka justru tumbuh semakin panjang. Memasuki tahun 2000, wajah Bram Wiratama mulai dikenal di luar studio televisi. Orang-orang menyapanya ketika ia makan di warung, mengantre di bank, atau berhenti di lampu merah. Supir angkot meminta tanda tangan. Anak-anak menirukan salah satu kalimat khasnya. Pedagang video CD di Glodok menjual kompilasi penampilannya, sebagian resmi dan sebagian digandakan tanpa izin. Pada awalnya Bram menikmati semuanya seperti anak kecil yang mendapat hadiah lebaran. Ia pulang membawa guntingan majalah dan meletakkannya di meja makan. Ia membeli televisi lebih besar agar bisa menonton penampilannya sendiri. Jika acaranya ditayangkan ulang, ia meminta Maya duduk di sampingnya. "Lihat," katanya, "penonton tertawa bahkan sebelum saya selesai bicara." Maya ikut bangga. Ia ingat masa ketika Bram harus menunggu berjam-jam di belakang panggung pernikahan hanya untuk menerima amplop tipis. Kini produser menelpon hampir setiap hari. Bram tampil di acara ulang tahun stasiun televisi, menjadi bintang tamu di kuis keluarga, dan diundang menghibur pejabat atau pengusaha. Pendapatan mereka meningkat. Mereka pindah dari rumah kontrakan di Tebet ke apartemen di kawasan Kuningan. Apartemen itu tidak terlalu besar, tetapi memiliki lantai mengilap,
pendingin udara, dan jendela yang menghadap deretan gedung tinggi. Bagi Maya, tempat itu terasa jauh dari kehidupan mereka di Bandung. Bram membeli sofa kulit, lemari besar, perangkat karaoke, dan pemutar video CD terbaru. Ia juga membeli telepon genggam yang saat itu masih dianggap barang mewah. Bentuknya tebal, antenanya panjang, dan biaya pulsanya mahal. Namun Bram senang mengeluarkannya di depan orang lain. "Pekerjaan saya menuntut saya selalu bisa dihubungi," katanya. Maya tidak pernah mempermasalahkan pengeluaran itu. Ia hanya meminta agar Bram menyisihkan uang untuk pendidikan Nisa dan membantu orang tua mereka. Pada awalnya Bram menyetujui semuanya. Ia bahkan membelikan ibunya lemari es baru. Masalah mulai muncul ketika sebuah majalah hiburan ingin memuat profil keluarga Bram. Produsernya mengatakan bahwa penonton menyukai cerita tentang laki-laki sederhana yang berhasil berkat dukungan istri. Maya diminta datang ke studio bersama Nisa. Dalam foto itu, mereka mengenakan batik dengan warna yang disesuaikan. Bram berdiri di tengah, Maya berada di sebelahnya, sedangkan Nisa duduk di pangkuan ayahnya. Fotografer meminta mereka tertawa, seolah baru saja mendengar lelucon. Artikel itu menyebut mereka keluarga muda yang jauh dari gosip. Setelah terbit, banyak orang mulai mengenali Maya. Beberapa ibu menyapanya ketika berbelanja di pasar swalayan. Penggemar Bram mengirim surat ke apartemen, sebagian berisi pujian, sebagian berisi foto, dan sebagian lagi terlalu pribadi untuk dibaca dengan nyaman. Maya tidak menyukai perhatian tersebut, namun Bram justru semakin bersemangat. Ia mulai mengatur bagaimana Maya berpakaian ketika mendampinginya. Ia melarang Maya memakai baju yang menurutnya terlalu menonjol. Di kesempatan lain, ia justru menyuruh Maya membeli pakaian mahal agar tidak terlihat seperti orang kampung di depan rekan-rekan televisi. Aturannya selalu berubah, tergantung suasana hatinya. Jika Maya memakai pakaian sederhana, Bram mengatakan ia mempermalukannya. Jika Maya berdandan lebih rapi, Bram menuduhnya ingin menarik perhatian laki-laki lain. Pada awalnya, pertengkaran mereka hanya berupa kata-kata. Bram bertanya mengapa Maya begitu lama di pasar. Ia memeriksa siapa yang meninggalkan pesan pada mesin penjawab telepon. Ia membuka buku alamat Maya dan menandai nama-nama laki-laki. Ketika Maya protes, Bram menjawab bahwa ia hanya melindungi keluarganya. "Kamu tahu sendiri dunia hiburan seperti apa," katanya. "Orang bisa mendekat hanya karena ingin memanfaatkan kita." Maya mengingatkan bahwa sebagian besar nama di buku alamat itu adalah teman lama atau pelanggan studio fotografi. Namun Bram tidak benar-benar mendengarkan. Di tengah kesibukannya mengurus rumah dan Nisa, Maya mulai merasa kehilangan bagian dirinya sendiri. Sebelum menikah, ia menyukai fotografi. Ia senang mengamati cahaya pagi, memotret wajah orang tua di pasar, atau menyimpan momen kecil yang sering luput dari perhatian. Di Jakarta, kamera miliknya lebih sering tersimpan di lemari. Suatu hari, ia melihat pengumuman lowongan di sebuah studio foto kecil di daerah Menteng. Studio itu membutuhkan orang yang bisa membantu mencetak foto, mengatur jadwal pelanggan, dan sesekali menjadi asisten pemotretan. Maya mengajukan lamaran tanpa banyak berharap. Pemilik studio menerimanya untuk bekerja 3 hari dalam seminggu. Maya gembira. Ia merasa kembali menjadi dirinya sendiri. Ia bisa berbicara dengan orang lain, belajar teknik pencahayaan, dan mendapat penghasilan meskipun tidak besar. Bram tidak langsung melarang. Di depan orang lain, ia bahkan membanggakan bahwa istrinya adalah perempuan mandiri. Namun di rumah, ia mulai menanyakan semua detail. Siapa fotografer laki-laki di studio? Berapa umur mereka? Apakah mereka sudah menikah? Mengapa Maya pulang setengah jam lebih lambat? Mengapa ada bau rokok pada jaketnya? Maya menjawab satu persatu, tetapi pertanyaan itu tidak pernah selesai. Pada masa yang sama, Arif Hidayat pindah ke Jakarta.
Ia mendapat pekerjaan memotret untuk sebuah tabloid dan sesekali mengerjakan foto pernikahan. Ketika mengetahui Maya tinggal di Jakarta, ia menelpon untuk menanyakan kabar. Percakapan mereka tidak berlangsung lama. Arif bercerita bahwa ibunya sedang sakit. Maya bertanya tentang pekerjaannya. Mereka sepakat bertemu suatu hari bersama teman-teman lama. Bram mendengar pesan Arif pada mesin penjawab. Malam itu, ia menunggu Maya pulang dalam keadaan diam. Makanan di meja tidak disentuh. Televisi menyala tanpa suara. "Siapa Arif?" tanyanya. Maya menjelaskan dengan sabar bahwa Arif adalah teman lama yang pernah ditemui Bram di Bandung. "Kenapa dia mencari kamu sampai ke Jakarta?" "Karena kami berteman." Laki-laki tidak menelpon perempuan yang sudah menikah hanya untuk berteman. Maya menarik napas. Ia sudah mendengar kalimat serupa sebelumnya. "Bram, dia tahu aku sudah menikah. Dia kenal keluargaku." Bram berdiri dan berjalan mendekati telepon. Ia menekan tombol pemutar pesan berulang kali, seolah berharap menemukan makna tersembunyi di antara kata-kata biasa. Sejak malam itu, setiap nama Arif muncul, suasana rumah berubah. Bram juga mulai berubah di luar rumah. Popularitas membawanya ke lingkungan yang dipenuhi pesta, pujian, dan orang-orang yang selalu mengatakan iya. Seusai syuting, ia sering pergi ke klub malam bersama sesama pemain dan kru. Ia pulang menjelang subuh dengan bau rokok dan minuman keras. Kadang ia berbicara sangat cepat, berjalan mondar-mandir, dan tidak bisa tidur. Pada hari lain, ia murung, menutup tirai, dan menolak menjawab telepon. Maya menduga Bram mengonsumsi sesuatu untuk menjaga tenaga. Ia pernah menemukan bungkus kecil di saku jaketnya, tetapi Bram merebutnya dan mengatakan itu bukan urusannya. "Semua orang di dunia hiburan butuh cara untuk tetap kuat," katanya. Maya meminta Bram berhenti. Bram tertawa. "Jangan bicara seperti kamu tahu hidup saya." Kata saya mulai sering keluar dari mulutnya. Dahulu ia mengatakan kita, tetapi semakin terkenal, semua hal menjadi miliknya. Karirnya, uangnya, apartemennya, penggemarnya. Pada sebuah malam, Bram pulang dalam keadaan gelisah. Ia baru saja bertengkar dengan seorang produser yang menganggap leluconnya terlalu kasar. Bram menuduh orang-orang di stasiun televisi tidak menghargai jasanya. Maya mencoba menenangkan. "Kamu sedang lelah, makan dulu, aku buatkan soto." Namun Bram tidak mau duduk. Ia melihat sebuah kartu nama fotografer tergeletak di dekat tas Maya. "Ini punya siapa?" "Pelanggan studio." "Kenapa kamu bawa pulang?" "Karena dia mungkin mau memesan pemotretan keluarga." Bram meremas kartu itu lalu melemparkannya ke lantai. "Jangan bohong kepada saya." Nisa keluar dari kamar terbangun oleh suara mereka. Maya segera menggendongnya. Bram memandang anaknya lalu seolah menyadari keadaan. Keesokan paginya, ia membeli bunga dan meminta maaf. Ia mengatakan bahwa tekanan pekerjaan membuatnya kehilangan kendali. Ia berjanji akan mengurangi pesta malam dan lebih banyak berada di rumah. Maya ingin percaya, ia benar-benar ingin percaya. Namun 2 minggu kemudian, hal serupa terjadi lagi. Perlahan-lahan, Maya mulai memahami bahwa permintaan maaf Bram bukanlah akhir dari sebuah masalah, melainkan jeda sebelum masalah berikutnya. Di depan kamera, Bram semakin pandai memainkan peran sebagai suami yang lucu dan penuh kasih. Ia menceritakan kebiasaan Maya ketika tidur, makanan favorit Nisa, dan betapa rindunya ia kepada keluarga saat bekerja di luar kota. Penonton tertawa dan bertepuk tangan. Di rumah, Maya menunggu suara kunci di pintu dengan perasaan yang tidak lagi sama. Ia tidak tahu Bram yang mana yang akan masuk, laki-laki yang membawa oleh-oleh dan memeluk anaknya, atau laki-laki yang memeriksa isi tasnya dan mencari kesalahan pada setiap jawaban. Suatu malam, setelah sebuah pertengkaran kecil, Bram menyapu bingkai foto keluarga dari meja. Kaca pecah di lantai.
Foto mereka terlepas dari bingkainya dan jatuh tepat di antara serpihan. Nisa menangis dari kamar. Bram menatap foto itu tanpa berkata apa-apa. Pagi berikutnya, ia tampil dalam sebuah acara televisi bertema keluarga harmonis. Dengan senyum lebar, ia mengatakan bahwa rahasia rumah tangga bahagia adalah kepercayaan. Maya menonton dari apartemen sambil memunguti sisa kaca yang belum sempat dibersihkan. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa laki-laki di layar televisi bukan lagi suaminya. Ia hanyalah tokoh yang dimainkan Bram dengan sangat sempurna. Tahun 2000 berganti menjadi 2001. Tetapi keadaan di rumah Bram dan Maya tidak membaik. Sebaliknya, setiap keberhasilan baru Bram seperti menambahkan minyak ke api yang sudah lama menyala. Program komedinya mendapat jam tayang lebih baik. Ia mulai menerima tawaran bermain dalam sinetron dan menjadi bintang iklan minuman ringan. Sebuah perusahaan rekaman bahkan ingin menjual kaset audio berisi parodi suaranya. Bram membeli mobil baru, mengganti telepon genggamnya, dan mulai memakai jam tangan mahal yang selalu ia tunjukkan ketika diwawancarai. Di lingkungan pekerjaan, orang memanggilnya Mas Bram dengan hormat. Asisten berlari membawakan kopi. Penata rias menunggu sampai ia selesai menelpon. Produser yang dahulu berani memotong penampilannya kini lebih berhati-hati karena takut Bram pindah ke stasiun lain. Perlakuan itu mengubah caranya memandang diri sendiri. Ia mulai merasa bahwa aturan hanya berlaku bagi orang yang tidak penting. Suatu malam, Bram dan beberapa rekan kerja datang ke sebuah klub di daerah Kemang. Tempat itu dipenuhi musik keras, asap rokok, dan orang-orang yang ingin terlihat mengenal selebritas. Bram duduk di meja tengah. Setiap beberapa menit, seseorang datang untuk berjabat tangan atau meminta foto. Seorang pelayan menegur karena Bram menyalakan rokok di area yang sudah diminta kosong. Bram tertawa dan berkata, "Kamu tahu saya siapa?" Orang-orang di mejanya ikut tertawa. Pelayan itu mundur. Bram menyukai perasaan tersebut. Ia menyukai bagaimana namanya bisa mengubah sikap orang. Namun semakin banyak perhatian ia terima di luar rumah, semakin kuat ketakutannya kehilangan kendali di dalam rumah. Ia mulai menelpon Maya berkali-kali dalam sehari. Jika Maya tidak mengangkat telepon rumah, Bram menelpon studio. Jika studio mengatakan Maya sedang keluar, ia bertanya dengan siapa. Ia pernah meminta supirnya berhenti di depan tempat kerja Maya hanya untuk memastikan istrinya benar-benar berada di sana. Suatu sore, Maya keluar membeli makan siang bersama dua rekan kerja. Ketika kembali, ia melihat mobil Bram parkir di seberang jalan. Bram duduk di kursi belakang dan memandang pintu studio. Maya menghampiri. "Kamu sedang apa?" "Lewat." "Kenapa menunggu di sini?" "Saya bilang saya lewat." Maya tahu itu tidak benar, tetapi ia terlalu lelah untuk berdebat di trotoar. Di rumah, Bram mulai melibatkan Nisa dalam kecurigaannya. Ia bertanya kepada anak itu siapa yang datang ketika ayah tidak ada. Ia meminta Nisa mengingat apakah ibu berbicara dengan seorang om di telepon. Nisa masih terlalu kecil untuk memahami maksud pertanyaan tersebut, tetapi ia belajar bahwa beberapa jawaban dapat membuat ayahnya tersenyum dan jawaban lain membuat wajahnya berubah. Maya marah ketika mengetahui hal itu. "Jangan libatkan Nisa." "Saya cuma bertanya. Dia anak kecil. Kalau kamu tidak menyembunyikan apa-apa, kenapa takut?" Kalimat itu menjadi senjata Bram. Setiap kali Maya keberatan, ia membalikan keadaan seolah keberatan itu sendiri adalah bukti kesalahan. Maya mulai menulis catatan tentang kejadian di rumah. Ia menyimpan buku kecil di tempat kerja, jauh dari jangkauan Bram. Di dalamnya terdapat tanggal, waktu, dan kalimat-kalimat pendek. Memeriksa tas, menelpon 11 kali, mengikuti ke studio, bertengkar di depan Nisa, mengancam membawa anak.
Ia tidak tahu untuk apa catatan itu kelak digunakan. Mungkin untuk mengingatkan dirinya bahwa semua kejadian itu benar. Sebab Bram sering mengatakan bahwa Maya terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir, dan suka membesar-besarkan masalah. Lama-kelamaan, Maya mulai meragukan ingatannya sendiri. Arif menjadi salah satu dari sedikit orang yang menyadari perubahan Maya. Mereka bertemu secara kebetulan di sebuah tempat cetak foto. Arif melihat wajah Maya tampak pucat dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Maya menjawab bahwa ia hanya kelelahan. Arif tidak memaksa. Ia hanya mengatakan bahwa Maya boleh menelpon kapan saja jika membutuhkan bantuan. Beberapa minggu kemudian, Maya benar-benar menelpon. Bram baru saja pulang dari luar kota. Ia menemukan sebuah kwitansi makan dari kafe di dalam dompet Maya. Kwitansi itu berasal dari makan siang bersama rekan kerja, tetapi Bram yakin Maya bertemu seseorang secara diam-diam. Pertengkaran berlangsung berjam-jam. Bram membanting pintu lemari dan menendang kursi. Ia tidak menyentuh Maya malam itu, tetapi berdiri begitu dekat hingga Maya bisa mencium bau minuman dari napasnya. Setelah Bram tertidur di sofa, Maya membawa Nisa masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tangannya gemetar ketika menelpon Arif. Arif datang pagi-pagi membawa bubur ayam dan susu untuk Nisa. Bram sudah pergi ke studio. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara, sementara Maya menceritakan sebagian kecil dari apa yang terjadi. "Pulanglah ke Bandung," kata Arif. Maya menggeleng. Ia takut Bram akan datang ke rumah orang tuanya. Ia juga takut Bram mengambil Nisa. Selain itu, masih ada bagian dalam dirinya yang berharap Bram dapat berubah. Di Indonesia pada masa itu, perceraian masih dipandang sebagai aib oleh banyak keluarga. Seorang perempuan sering diminta bertahan demi anak. Keluarga besar ikut berbicara. Tetangga menilai. Orang-orang yang tidak tinggal di dalam rumah merasa berhak memberi nasihat. Ketika Maya mencoba berbicara dengan ibu Bram, perempuan itu menangis. "Bram dari kecil memang keras kepala," katanya. "Tapi dia sayang kamu. Sekarang pekerjaannya berat, tolong sabar sedikit lagi." Kakak Bram juga meminta Maya mempertimbangkan nama baik keluarga. Ia mengingatkan bahwa karir Bram sedang berada di puncak. Kalau masalah rumah tangga keluar ke media, semua bisa hancur. Maya hampir tertawa mendengar kalimat itu. Selama ini, justru karena takut karir Bram hancur, semua orang membiarkan rumah tangga mereka perlahan runtuh. Tekanan pekerjaan Bram juga semakin berat. Ia takut popularitasnya menurun. Setiap pelawak baru dianggap ancaman. Setiap kritik di surat kabar membuatnya murka. Ia membaca surat penggemar berulang kali dan menyimpan kliping yang memuat fotonya. Namun jika ada artikel yang memuji penampilan Maya, Bram menjadi gelisah. Suatu hari, sebuah tabloid menampilkan foto Maya mendampingi Bram di acara penghargaan. Keterangan fotonya menyebut Maya sebagai perempuan anggun yang tetap sederhana meskipun suaminya terkenal. Bram tidak menyukai kalimat itu. "Mereka menulis tentang kamu terlalu banyak." "Itu hanya satu kalimat. Orang-orang seharusnya fokus pada saya." Maya menatapnya dan baru menyadari bahwa Bram tidak hanya takut kehilangan dirinya. Ia takut Maya memiliki identitas yang tidak bergantung padanya. Pada bulan Maret 2001, terjadi pertengkaran besar di studio televisi. Bram menuduh seorang pemain pria terlalu akrab dengan Maya setelah pria itu menyapa mereka di sebuah acara. Di ruang latihan, Bram mendorong meja dan hampir memukul pemain tersebut. Pihak stasiun menutupi kejadian. Mereka mengatakan kepada wartawan bahwa Bram sedang sakit. Produser memberinya cuti beberapa hari dan menyarankan ia beristirahat. Bram pulang ke apartemen dalam keadaan marah. Ia mengatakan semua orang ingin menjatuhkannya. Maya mencoba menjelaskan bahwa tindakannya sendiri yang menyebabkan masalah. Bram menatapnya lama.
Jadi kamu juga memihak mereka? Malam itu, pertengkaran kembali terjadi. Nisa menangis di kamar. Maya akhirnya memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas dan membawa anaknya pergi ke rumah seorang teman. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta izin. Bram menelpon puluhan kali. Ia meninggalkan pesan, bergantian antara permintaan maaf dan kemarahan. Pada satu pesan, ia mengatakan tidak bisa hidup tanpa Maya. Pada pesan berikutnya, ia menuduh Maya menghancurkan keluarga. 2 hari kemudian, Bram datang ke rumah teman Maya membawa bunga melati, mainan untuk Nisa, dan wajah yang terlihat sangat letih. Ia menangis di depan pagar. Ia berjanji berhenti minum. Ia berjanji tidak akan lagi memeriksa barang-barang Maya. Ia berjanji menemui dokter. Ia mengatakan popularitas membuatnya lupa diri. Maya melihat laki-laki yang pernah menunggunya di depan studio saat hujan. Ia melihat ayah Nisa. Ia melihat seseorang yang tampak benar-benar menyesal. Maya kembali. Selama beberapa minggu, Bram bersikap lembut. Ia pulang lebih awal, makan malam bersama keluarga, dan mengajak Nisa ke taman mini. Pada hari Minggu, mereka membeli kerak telur dan berfoto di depan anjungan daerah. Maya hampir percaya bahwa badai telah lewat. Lalu suatu pagi, ia menemukan kabel tipis di belakang meja telepon. Kabel itu terhubung ke sebuah alat perekam kecil yang tersembunyi di dalam laci. Ia menekan tombol putar. Suara percakapannya sendiri terdengar dari kaset. Suaranya ketika berbicara dengan ibunya. Suaranya ketika menelpon studio. Suara Nisa bernyanyi. Maya berdiri membeku. Ketika Bram pulang, alat itu sudah berada di atas meja. Apa ini? Bram tidak terlihat malu. Saya cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat saya tidak ada. Kamu merekam semua percakapan. Kalau kamu jujur, tidak ada yang perlu ditakuti. Maya menatap wajahnya dan menyadari bahwa janji-janji itu tidak pernah sungguh-sungguh. Bram tidak melihat dirinya sebagai orang yang melakukan kesalahan. Ia melihat dirinya sebagai korban yang berhak melakukan apapun untuk mendapatkan jawaban. Malam itu Maya tidak berteriak. Ia tidak menangis di depan Bram. Ia hanya membawa Nisa ke kamar, menutup pintu, dan menunggu sampai rumah sunyi. Keesokan harinya, saat Bram pergi syuting, Maya menemui seorang pengacara perempuan yang direkomendasikan pemilik studio. Ia membawa buku catatan kecil, salinan kwitansi, dan kaset rekaman. Untuk pertama kalinya, Maya tidak meminta nasihat tentang cara memperbaiki pernikahannya. Ia bertanya bagaimana cara meninggalkannya dengan selamat. Keputusan untuk pergi tidak membuat Maya merasa lega. Sebaliknya, setiap hari setelah pertemuan dengan pengacara, terasa seperti berjalan di atas lantai rapuh yang dapat patah kapan saja. Pengacara itu bernama Ratih Prameswari. Ia berbicara tenang dan tidak menghakimi. Setelah membaca catatan Maya, ia menyarankan agar Maya menyimpan dokumen penting di luar apartemen, menyiapkan uang tunai, dan memberitahu orang yang dapat dipercaya. Jangan umumkan rencana sebelum semuanya siap, kata Ratih. Orang yang terbiasa mengendalikan sering menjadi lebih berbahaya ketika merasa kehilangan kendali. Maya mengangguk, tetapi kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ia mulai memindahkan barang sedikit demi sedikit. Akta kelahiran Nisa disimpan di studio. Beberapa pakaian dibawa ke rumah teman. Foto keluarga dan surat-surat pribadi dimasukkan ke dalam kotak yang kemudian dititipkan kepada Arif. Maya juga berencana kembali ke Bandung. Orang tuanya akhirnya bersedia menerima keputusan itu setelah melihat sendiri perubahan Bram. Ayah Maya, yang selama ini jarang ikut campur, berkata bahwa tidak ada nama baik keluarga yang lebih penting daripada keselamatan anak dan cucunya. Namun, meninggalkan Bram tidak semudah menutup pintu. Bram terus mengawasi setiap perubahan. Ia bertanya, mengapa lemari terlihat lebih kosong?
Ia memperhatikan Maya yang kini membawa tas lebih besar ke tempat kerja. Ia bertanya, mengapa Maya sering berbicara pelan di telepon. Maya menjawab sebisanya. Pada awal Mei 2001, pertengkaran yang selama ini ditakuti akhirnya terjadi. Hari itu Bram pulang lebih cepat. Ia menemukan sebuah kartu nama Ratih di dalam saku tas Maya. Wajahnya berubah seketika. Pengacara. Maya mencoba mengambil kartu itu, tetapi Bram mengangkat tangannya. Kamu mau menceraikan saya? Kita harus bicara dengan tenang. Jawab. Nisa, yang saat itu berusia sekitar 2,5 tahun, sedang bermain di ruang keluarga. Anak itu berhenti menyusun balok dan menatap kedua orang tuanya. Maya meminta Bram menurunkan suara. Bram justru semakin marah. Ia menuduh Maya merencanakan semuanya bersama Arif. Ia mengatakan Maya hanya memanfaatkannya sejak ia terkenal. Ia mengancam akan mengambil Nisa dan memastikan Maya tidak pernah melihat anak itu lagi. Ketika Maya mencoba berjalan menuju kamar, Bram menahan lengannya. Maya melepaskan diri. Bram mendorongnya hingga mengenai sisi meja. Suara benda jatuh membuat Nisa menangis. Tetangga mendengar keributan dan memanggil petugas keamanan apartemen. 2 orang satpam datang. Bram masih berteriak ketika pintu dibuka. Awalnya petugas ragu bertindak karena mengenali Bram dari televisi. Namun, Maya menunjukkan lengannya yang memerah dan meminta bantuan. Polisi akhirnya dipanggil. Malam itu, Bram diminta meninggalkan apartemen. Tidak ada kamera televisi, tidak ada lampu panggung, tidak ada penonton yang tertawa. Bram berdiri di koridor sambil membawa tas, menatap Maya seolah istrinya baru saja melakukan pengkhianatan terbesar. Saya akan kembali, katanya pelan. Maya tidak menjawab. Melalui Ratih, Maya mengajukan gugatan cerai dan meminta perlindungan sementara. Proses hukum berjalan lambat. Bram belum sepenuhnya dilarang mendekat, tetapi ia diminta tidak tinggal di apartemen dan tidak mengganggu Maya. Pihak stasiun televisi mengetahui kejadian itu. Mereka mengumumkan Bram mengambil cuti karena kelelahan. Produser meminta semua kru tidak berbicara kepada wartawan. Mereka berharap masalah itu dapat selesai tanpa menjadi skandal. Bram pindah ke sebuah hotel di kawasan Blok M. Kamar itu nyaman, tetapi baginya terasa seperti tempat pembuangan. Ia terbiasa masuk ke apartemen dengan suara Nisa memanggil ayah. Kini, ia hanya mendengar dengung pendingin udara dan suara kendaraan dari jalan. Pada hari pertama, Bram mengirim bunga. Pada hari kedua, ia mengirim boneka untuk Nisa. Pada hari ketiga, ia meninggalkan pesan panjang di mesin penjawab. Ia meminta maaf, mengatakan ia akan berubah dan memohon Maya membuka pintu. Ketika Maya tidak menjawab, nada pesannya berubah. Ia mengatakan Maya tidak berhak mengusirnya dari rumah yang dibayar dengan uangnya. Ia menuduh keluarga Maya merusak pernikahan. Ia mengatakan Arif sedang menunggu kesempatan merebut istrinya. Bram menelpon dari telepon hotel, telepon umum, dan telepon genggam milik temannya. Jika Maya mengenali nomornya dan tidak mengangkat, ia menelpon studio. Ia juga menghubungi teman-teman Maya. Cuma bilang dia ada di mana, pintanya. Saya tidak akan membuat masalah. Sebagian teman menolak, sebagian lagi merasa kasihan dan mengatakan sedikit informasi. Bram menggunakan setiap potongan informasi untuk membangun gambaran sendiri. Ia mengetahui Maya mulai mengurus kepindahan ke Bandung. Ia tahu Arif beberapa kali membantu membawa kotak. Ia tahu Maya menemui pengacara. Bagi Bram, semua itu bukan tanda bahwa Maya takut. Ia menganggapnya sebagai rencana untuk menghapus dirinya dari kehidupan keluarga. Di depan rekan kerja, Bram berusaha tampak santai. Ia datang ke sebuah acara tertutup, tertawa keras, dan mengatakan dirinya sekarang bebas. Ia bahkan meminta seorang penyanyi muda duduk di mejanya agar orang-orang melihat ia tidak menderita. Namun setelah acara, ia menelpon Maya 11 kali. 2 hari kemudian, ia meminta sopir mengantarnya ke apartemen.
Petugas keamanan tidak mengizinkannya masuk. Bram tersenyum dan mengatakan hanya ingin mengambil pakaian. Setelah ditolak, ia duduk di dalam mobil selama hampir 1 jam memandangi pintu masuk. Bram sebenarnya sudah memiliki jalan lain. Beberapa minggu sebelum diusir, ia diam-diam membuat duplikat kunci apartemen. Kunci itu disimpan di dalam kotak kaset di kamar hotel. Pada pertengahan Juni, ketika Maya bekerja dan Nisa berada di rumah temannya, Bram menggunakan kunci tersebut. Ia masuk melalui area parkir dan memilih tangga servis untuk menghindari petugas. Apartemen sepi. Bau rumah yang dikenalnya membuat dadanya sesak. Di ruang keluarga, ia melihat beberapa rak sudah kosong. Pakaian Maya berkurang. Foto pernikahan mereka tidak lagi berada di meja. Bram merasa seperti orang asing di dalam hidupnya sendiri. Ia membuka lemari, memeriksa laci, dan membaca surat-surat. Ia menemukan salinan dokumen perceraian. Di meja kerja Maya terdapat daftar barang yang akan dipindahkan ke Bandung. Amarah menguasainya. Ia merobek beberapa foto dan menjatuhkan isi lemari. Sebuah vas pecah. Bram menendang kotak hingga terbuka. Namun ia tidak berhenti di sana. Dari tasnya, Bram mengeluarkan alat penyadap kecil yang dapat dihubungkan ke saluran telepon rumah. Perangkat itu diperoleh dari seorang teknisi acara yang terbiasa memasang mikrofon tersembunyi untuk keperluan produksi. Bram mengatakan ia membutuhkannya untuk sebuah lelucon televisi. Ia menyembunyikan alat tersebut di bawah meja dekat sofa dan menyambungkannya ke kabel telepon. Perangkat itu dapat diaktifkan dari jarak jauh dengan menelpon nomor tertentu lalu memasukkan kode. Dengan cara itu, Bram dapat mendengarkan suara di dalam apartemen melalui telepon genggamnya tanpa harus berada di sekitar gedung. Sore harinya, Maya pulang dan menemukan apartemen berantakan. Tidak ada barang berharga yang hilang. Ia langsung tahu siapa pelakunya. Ia menelpon Ratih dan petugas keamanan. Namun, tanpa bukti rekaman yang jelas, tindakan yang dapat dilakukan terbatas. Petugas mengganti catatan akses, tetapi tidak mengetahui bahwa Bram memiliki kunci. Maya semakin mempercepat rencana kepindahan. Arif datang keesokan harinya untuk membantu. Ia membawa kardus, tali rafia, dan lakban. Ia juga membawa nasi padang untuk makan siang karena Maya belum sempat memasak. Mereka mulai memilah album foto, buku, dan peralatan kerja. Nisa berada di rumah teman Maya agar tidak melihat keadaan apartemen. Di kamar hotel, Bram menelpon nomor rahasia yang terhubung dengan alat penyadap itu, lalu memasukkan kode yang diberikan teknisi. Awalnya hanya terdengar suara gesekan, langkah kaki, dan pintu lemari. Kemudian, ia mendengar suara laki-laki, suara Arif. Bram duduk tegak. Ia mendengar Maya mengatakan sesuatu tentang kardus yang terlalu berat. Arif menjawab dengan gurauan. Maya tertawa pendek. Suara itu terputus-putus, kadang hilang karena gangguan. Bram tidak mendengar bagian ketika mereka membicarakan jadwal truk pindahan. Ia tidak mendengar ketika Maya berkata bahwa ia takut Bram datang. Ia hanya mendengar tawa, nama Arif, dan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Pikirannya mengisi bagian yang kosong. Ia membayangkan mereka duduk berdekatan. Ia membayangkan Arif telah lama menunggu pernikahan mereka hancur. Ia membayangkan Maya tersenyum kepada laki-laki lain dengan cara yang dahulu hanya ditujukan kepadanya. Bram menelpon apartemen. Tidak ada yang mengangkat. Ia menelpon lagi. Maya melihat nomor hotel di layar kecil telepon dan membiarkannya berbunyi. Bram menempelkan telepon genggam ke telinganya sambil mendengar suara mereka dari kejauhan. Setiap kali Maya tertawa, rasa sakit di dadanya berubah menjadi amarah. Ia menelepon sepupunya, Dedi, dan mengatakan ada laki-laki di apartemen. Dedi meminta Bram tetap di hotel. Jangan datang ke sana, besok kita bicara. Mereka sedang menertawakan saya. Kamu tidak tahu mereka membicarakan apa. Saya tahu suara istri saya. Dedi mencoba menenangkan, namun Bram sudah tidak mencari nasihat.
Ia hanya ingin seseorang membenarkan kecurigaannya. Ketika Dedi menolak, Bram memutus telepon. Ia membuka lemari hotel dan mengeluarkan sebuah tas hitam. Di dalamnya terdapat pakaian, beberapa kaset, duplikat kunci, dan sebuah pistol ilegal yang dibelinya beberapa bulan sebelumnya melalui seorang kenalan di lingkungan keamanan klub malam. Bram duduk di tepi tempat tidur. Di luar, azan asar terdengar samar dari masjid di antara suara lalu lintas. Selama beberapa detik, ia tampak ragu. Kemudian dari alat penerima terdengar Maya kembali tertawa. Bram menutup tas, mengambil kunci mobil, dan meninggalkan kamar. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Hujan belum turun, tetapi udara terasa berat dan jalan-jalan dipenuhi kendaraan yang bergerak lambat. Klakson bersahutan di persimpangan, pedagang koran berjalan di antara mobil, dan pengendara sepeda motor menyelip seperti air mencari celah. Bram keluar dari hotel dengan tas hitam di tangan. Seorang pegawai menyapanya di lobi. Bram hanya mengangguk. Tidak ada yang memperhatikan wajahnya yang pucat atau gerak tangannya yang tidak tenang. Bagi mereka, ia hanyalah artis terkenal yang sedang terburu-buru. Supir Bram sedang menunggu di tempat parkir. Ketika melihat tas, ia bertanya apakah Bram hendak pergi ke studio. Ke apartemen. Supir itu ragu. Ia tahu Bram sudah diminta tidak datang ke sana. Beberapa hari sebelumnya, Bram bahkan pernah meminta bantuan agar bisa masuk melalui pintu belakang. "Mas, mungkin lebih baik kita ke rumah Pak Dedi dulu." Bram membuka pintu mobil. "Saya bilang ke apartemen." Supir tidak bergerak. Dari posisi berdiri, ia melihat bagian apa senjata di dalam tas yang tidak tertutup sempurna. Wajahnya berubah. "Saya tidak bisa antar." Bram menatapnya dengan dingin. "Kamu bekerja untuk siapa?" "Maaf mas, saya tidak mau ikut masalah keluarga." Untuk sesaat, Bram tampak hendak membentak. Namun, ia menahan diri, mengambil kunci cadangan dari tangan supir, lalu masuk ke kursi pengemudi. Mobil melaju keluar hotel. Di dalam apartemen, Maya dan Arif masih membereskan barang. Mereka tidak tahu Bram sedang menuju ke sana. Arif melipat tripod dan memasukkannya ke dalam tas panjang. Maya memeriksa album foto yang akan dibawa ke Bandung. Sebagian besar berisi gambar Nisa sejak bayi. Nisa tidur dalam kain gendongan. Nisa meniup lilin ulang tahun. Nisa bermain air di halaman rumah kakeknya. Maya berhenti cukup lama pada satu foto. Foto itu diambil sebelum mereka pindah ke Jakarta. Bram sedang menggendong Nisa di depan rumah kontrakan. Senyumnya masih terlihat ringan, belum dipenuhi ketegangan yang belakangan selalu tampak. "Kadang aku bingung," kata Maya pelan. "Orang itu masih ada atau tidak?" Arif duduk di kursi seberang. "Mungkin ada, tapi kamu tidak bisa terus menunggu dia kembali kalau setiap hari kamu dan Nisa yang terluka." Maya menutup album. "Aku takut Nisa membenciku nanti." "Karena kamu membawa dia pergi dari ayahnya?" Maya mengangguk. Arif menjawab bahwa suatu hari Nisa akan mengerti. Ia mengatakan seorang anak lebih membutuhkan rumah yang aman daripada keluarga yang hanya terlihat utuh dari luar. Sambil mengemudi, Bram mengaktifkan alat penyadap melalui telepon genggamnya. Suara dari apartemen terdengar terputus-putus melalui pengeras suara kecil, dan gangguan sambungan memotong banyak kalimat. Bram hanya mendengar nama Nisa, kata pergi, dan suara Arif menenangkan Maya. Tangannya mencengkeram kemudi. Ia menelpon apartemen dari telepon genggam. Sekali lagi tidak ada jawaban. Kemudian ia menelpon Dedi. Sepupunya langsung mengangkat. "Kamu di mana?" "Di jalan." "Bram, putar balik. Saya cuma mau bicara." "Kalau cuma bicara, tinggalkan senjata." Bram terdiam. Ia tidak ingat pernah memberitahu Dedi tentang senjata. Mungkin sopir sudah menelpon. "Mereka mengambil keluarga saya." "Tidak ada yang mengambil." Maya pergi karena takut. "Dia istri saya."
Dia bukan parang. Kalimat itu membuat Bram marah. Kamu juga membela mereka? Dedi menarik napas panjang. Saya membela Nisa. Jangan lakukan sesuatu yang membuat anakmu kehilangan semuanya. Bram memutus telepon. Kemacetan memaksanya berhenti beberapa kali. Di lampu merah, pengamen kecil mendekati jendela sambil menyanyikan lagu lama. Bram mengibaskan tangan agar mereka pergi. Seorang pengendara di sebelahnya mengenali wajahnya dan tersenyum. "Mas Bram." Bram tidak menoleh. Semakin dekat ke apartemen, pikirannya semakin sempit. Ia tidak lagi melihat jalan, gedung, atau orang-orang. Ia hanya melihat bayangan Maya bersama Arif. Semua penjelasan yang mungkin terasa seperti kebohongan. Semua kenangan baik bercampur dengan rasa malu. Ia membayangkan orang-orang di studio mengetahui bahwa istrinya meninggalkannya. Ia membayangkan tabloid menulis bahwa pelawak terkenal dikalahkan laki-laki biasa. Bagi Bram, kehilangan Maya bukan hanya kehilangan seorang istri. Itu adalah kehilangan kendali atas cerita yang selama ini ia tunjukkan kepada publik. Sekitar pukul 5 sore, mobilnya memasuki jalan dekat apartemen. Bram tidak menggunakan pintu utama. Ia parkir agak jauh, mengenakan jaket, lalu berjalan melalui area servis yang biasa digunakan pekerja pengiriman. Ia sudah hafal jalurnya. Petugas keamanan di pintu belakang sedang berbicara dengan pemasok air mineral. Bram berjalan cepat sambil menundukkan kepala. Tidak ada yang menghentikannya. Di dalam lift service, Bram berdiri sendirian. Cermin luka memantulkan wajahnya yang berkeringat. Ia membuka tas, memastikan senjata berada di tempatnya, lalu menutup kembali. Tangannya gemetar. Ia berbisik kepada dirinya sendiri bahwa ia hanya akan menakut-nakuti Arif. Ia akan meminta penjelasan. Ia akan membawa Nisa dan menyelesaikan semuanya. Namun di balik kalimat-kalimat itu, amarahnya sudah mengambil keputusan sendiri. Sementara itu, Arif selesai mengikat kardus terakhir. Ia melihat jam dan mengatakan harus segera pergi sebelum jalan semakin macet. Maya meminta ia menunggu sebentar karena seorang teman akan datang menemani. Arif setuju. Ia duduk di sofa dan membuka botol air mineral. Maya berjalan ke dapur untuk membuat teh. Saat itulah terdengar bunyi kunci di pintu. Maya berhenti. Tidak seorang pun yang seharusnya datang memiliki kunci. Pintu terbuka. Bram berdiri di ambang dengan tas hitam di bahu. Beberapa detik tidak ada yang bergerak. Maya meletakkan gelas perlahan. "Bram, kamu tidak boleh masuk." Bram melihat Arif di sofa. Pandangannya berpindah ke kardus-kardus, tas peralatan, dan foto keluarga yang sudah dipindahkan dari rak. Dalam pikirannya, semua itu menjadi satu pengkhianatan besar. Apa yang dia lakukan di sini? Arif berdiri. Saya membantu Maya pindah. Saya tidak bicara dengan kamu. Maya mencoba mendekat, tetapi Bram mengangkat tangan. Kamu tidak menjawab telepon. Aku tidak ingin bertengkar, karena kamu sibuk dengan dia. Arif berkata bahwa sebaiknya Bram pergi dan mereka dapat berbicara melalui pengacara. Kalimat itu justru membuat Bram semakin marah. Ini rumah saya. Ini bukan waktu yang tepat, jawab Arif. Bram membuka tas. Maya melihat senjata dan wajahnya seketika kehilangan warna. "Bram, jangan." Arif mengangkat kedua tangan, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak akan melawan. "Dengar dulu, tidak ada apa-apa antara saya dan Maya." Namun Bram tidak lagi mendengar kata-kata. Ia mendengar semua tawa yang direkam, semua nasihat yang menentangnya, semua kritik yang pernah diterima, dan semua ketakutan yang selama ini ia sembunyikan di balik kesombongan. Ia mengarahkan senjata. Maya berdiri di antara mereka. "Ada Nisa," katanya. "Pikirkan Nisa." Nama anak mereka membuat tangan Bram goyah sesaat.
Arif menggunakan kesempatan itu untuk bergerak perlahan menuju pintu, tetapi Bram menganggapnya hendak menyerang. Suara letusan memecah ruangan. Arif jatuh di dekat sofa. Maya berteriak dan berlari menghampirinya. Bram berdiri terpaku, seolah baru menyadari apa yang dilakukan. Namun ketika Maya menoleh dengan wajah penuh ketakutan dan kemarahan, Bram kembali melihat penolakan yang tidak sanggup ia terima. Letusan berikutnya terdengar. Setelah itu, apartemen menjadi sunyi. Tidak ada musik latar, tidak ada sutradara yang berteriak berhenti, tidak ada penonton yang menertawakan adegan. Hanya suara pendingin udara, gelas yang pecah, dan lalu lintas dari jalan jauh di bawah. Bram berdiri beberapa saat menatap dua tubuh di ruang keluarga. Wajahnya kosong. Ia memanggil nama Maya sekali, sangat pelan, seolah berharap istrinya menjawab. Tidak ada jawaban. Ia memasukkan senjata ke dalam tas dan meninggalkan apartemen. Di koridor, kamera keamanan merekamnya berjalan cepat menuju lift service. Bram tidak menyadari bahwa jaketnya terbuka dan wajahnya terlihat jelas. Ia kembali ke mobil. Alih-alih menyerahkan diri, Bram pergi ke rumah kakaknya, tempat Nisa dititipkan. Ia mengatakan Maya meminta dirinya menjemput anak itu. Keluarganya tidak mengetahui apa yang baru terjadi. Nisa berlari keluar dan memeluk ayahnya. Bram mengangkatnya, lalu untuk pertama kali sejak meninggalkan apartemen, wajahnya menunjukkan emosi. Di dalam mobil, Nisa bertanya, "Di mana ibu?" Bram tidak langsung menjawab. "Ibu sedang pergi," katanya akhirnya. "Pergi ke Bandung?" "Mungkin." Mereka berkendara tanpa tujuan jelas. Bram membeli minuman di sebuah pom bensin dan membiarkan Nisa memilih biskuit kesukaannya. Perilakunya tampak biasa, tetapi pikirannya terus berputar. Ia menelpon ibunya. Ketika perempuan itu mengangkat, Bram mulai menangis. "Bu, saya melakukan sesuatu." Ibunya bertanya apa yang terjadi. Bram mengatakan bahwa ia telah menyakiti Maya dan Arif. Kata-katanya terputus-putus. Ia berkata semuanya sudah terlambat. Ibunya memintanya menyerahkan diri dan memastikan Nisa aman. Setelah itu, Bram menelpon polisi. Namun ceritanya berubah. Ia mengatakan baru saja datang ke apartemen dan menemukan Maya serta Arif sudah tidak bernyawa. Ia menyatakan tidak tahu siapa pelakunya. Suaranya berusaha terdengar terkejut, tetapi beberapa bagian tidak masuk akal. Petugas meminta lokasinya. Bram memberikan jawaban tidak jelas dan memutus sambungan. Polisi segera berkoordinasi dengan operator seluler untuk memperkirakan wilayah tempat telepon Bram masih aktif. Pada saat yang sama, petugas sudah berada di apartemen setelah tetangga melaporkan suara letusan. Rekaman kamera keamanan diperiksa dan nama Bram muncul sebagai tersangka utama. Keterangan keluarganya, perkiraan wilayah dari operator, serta ciri mobil yang dikendarainya membantu patroli menemukan kendaraan Bram di jalan menuju Jakarta Selatan. Beberapa kendaraan polisi mengepung dari belakang. Bram sempat mempercepat laju, tetapi akhirnya berhenti setelah melihat Nisa mulai menangis. Ia keluar dengan tangan terangkat. Nisa dibawa oleh seorang petugas perempuan. Saat borgol dipasang, Bram menoleh ke arah putrinya. Anak itu memanggilnya dan bertanya mengapa polisi membawanya. Bram tidak menjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak ada kata-kata lucu, tiruan suara, atau senyum panggung yang mampu menyelamatkannya. Penangkapan Bram Wiratama menjadi berita utama selama berminggu-minggu. Surat kabar memasang fotonya di halaman depan. Stasiun televisi yang pernah membangun karirnya kini menayangkan gambar ketika ia digiring dari mobil polisi dengan kepala tertunduk. Masyarakat sulit mempercayai bahwa pelawak yang selalu tersenyum itu dituduh menghabisi istri dan sahabat istrinya sendiri. Sebagian penggemar membela Bram. Mereka mengatakan pasti ada kesalahpahaman. Sebagian menuduh Maya tidak setia
meskipun belum ada bukti apapun. Surat-surat pembaca dipenuhi pendapat dari orang-orang yang tidak pernah mengenal keluarga tersebut. Namun penyelidikan segera mengungkap gambaran yang berbeda dari citra keluarga harmonis di televisi. Rekaman kamera keamanan menunjukkan Bram memasuki gedung melalui jalur servis beberapa menit sebelum suara letusan dilaporkan. Kamera lain merekamnya meninggalkan lokasi dengan tas yang sama. Mobilnya terlihat di sekitar apartemen. Di kamar hotel, polisi menemukan duplikat kunci, catatan nomor dan kode untuk mengaktifkan alat penyadap, sejumlah kaset rekaman, serta dokumen yang berkaitan dengan Maya. Di bawah meja apartemen ditemukan perangkat yang terhubung ke saluran telepon rumah. Sopir Bram memberikan keterangan bahwa ia menolak mengantar Bram setelah melihat senjata di dalam tas. Dedi juga menceritakan panggilan telepon terakhir, termasuk peringatannya agar Bram tidak pergi ke apartemen. Yang paling berat adalah percakapan Bram dengan ibunya. Perempuan itu datang memenuhi panggilan pemeriksaan dan meskipun hatinya hancur, mengatakan bahwa putranya mengaku telah menyakiti Maya dan Arif sebelum kemudian menelpon polisi dengan cerita berbeda. Pada interogasi pertama, Bram bersikeras bahwa ia tiba setelah kejadian. Ketika polisi menunjukkan rekaman kamera, ia mengubah cerita. Ia mengatakan datang untuk mengambil pakaian dan menemukan Arif menyerangnya. Tidak ada bukti yang mendukung pernyataan itu. Beberapa hari kemudian, melalui pengacaranya, Bram memberikan versi lain. Ia mengaku melihat Maya dan Arif dalam keadaan yang menurutnya tidak pantas. Ia mengatakan pikirannya gelap dan tidak mengetahui apa yang dilakukan. Penyidik membandingkan semua keterangan tersebut dengan kondisi tempat kejadian. Posisi barang, waktu kedatangan, dan kesaksian tetangga tidak sesuai dengan cerita Bram. Selain itu, tindakan yang dilakukan sebelum kejadian menunjukkan persiapan, membuat kunci duplikat, masuk diam-diam, memasang alat perekam, membawa senjata, mengabaikan peringatan keluarga, dan menggunakan jalur servis untuk menghindari petugas. Bram tidak datang secara kebetulan. Ia datang karena tidak sanggup menerima bahwa Maya telah memilih hidup tanpa dirinya. Persidangan dimulai beberapa bulan kemudian. Ruang sidang penuh oleh keluarga Maya, keluarga Arif, wartawan, dan orang-orang yang dahulu bekerja bersama Bram. Tidak ada lagi lampu panggung, tetapi perhatian yang diterimanya jauh lebih besar daripada saat ia tampil. Bram mengenakan kemeja putih sederhana, tubuhnya terlihat lebih kurus. Ia beberapa kali menunduk ketika jaksa membacakan kronologi. Keluarga Maya duduk di sisi kiri. Ayah Maya membawa foto putrinya. Ibu Arif memegang tasbih dan menangis tanpa suara. Jaksa menggambarkan pola pengendalian yang terjadi bertahun-tahun. Mereka menunjukkan catatan Maya, pesan telepon, kaset rekaman, dan keterangan teman-temannya. Satu persatu, citra Bram sebagai suami penyayang runtuh. Ratih, pengacara yang membantu Maya, bersaksi bahwa Maya berencana kembali ke Bandung bersama Nisa. Ia mengatakan Maya tidak pernah menyebut hubungan khusus dengan Arif. Yang selalu dibicarakan Maya hanyalah rasa takut terhadap Bram. Pemilik studio foto juga memberikan keterangan serupa. Arif sering membantu Maya karena mereka sudah lama berteman dan karena Maya merasa tidak aman. Pihak pembela mencoba menjelaskan keadaan Bram melalui tekanan popularitas, penggunaan zat terlarang, dan kondisi emosional yang memburuk. Mereka mendatangkan ahli yang mengatakan ketenaran mendadak dapat memperbesar sifat seseorang, terutama jika orang tersebut sejak awal memiliki rasa tidak aman yang kuat. Namun jaksa menegaskan bahwa tekanan tidak menghapus tanggung jawab. Banyak orang hidup dalam tekanan tanpa memasang alat pengintai di rumah keluarga. Banyak orang mengalami perpisahan tanpa membawa senjata. Banyak orang merasa cemburu tanpa mengakhiri hidup orang lain. Selama persidangan, Bram beberapa kali menangis. Namun keluarga Maya tidak lagi melihat air mata itu sebagai tanda cinta. Mereka telah terlalu sering mendengar bahwa Bram menyesal setelah setiap ledakan amarah hanya untuk mengulanginya kembali.
Salah satu kesaksian paling menyakitkan datang dari Dedi. Ia menceritakan bagaimana Bram berubah setelah terkenal. Dahulu Bram mudah tertawa dan menerima kritik. Setelah namanya besar, ia merasa semua orang harus menghormatinya. Ia tidak bisa membedakan kasih sayang dari kepemilikan. Dia bilang sangat mencintai Maya, ujar Dedi. Tapi yang dia sebut cinta selalu disertai ketakutan bahwa Maya akan pergi. Lama-lama, dia tidak lagi melihat Maya sebagai manusia yang bisa memilih. Dia melihat Maya sebagai bagian dari dirinya. Kalimat itu memenuhi ruang sidang dengan kesunyian. Bram dinyatakan bersalah atas pembunuhan Maya Lestari dan Arif Hidayat. Hakim menjatuhkan hukuman penjara sangat panjang dan menegaskan bahwa popularitas, kecemburuan, atau kemarahan bukan alasan untuk merampas kehidupan orang lain. Ketika putusan dibacakan, Bram menutup wajah dengan kedua tangan. Di luar gedung pengadilan, wartawan berdesakan. Sebagian bertanya apakah Bram menyesal. Sebagian menanyakan masa depan karirnya, seolah karir masih memiliki arti setelah semua yang terjadi. Stasiun televisi menghentikan penayangan ulang acara Bram. Rumah produksi menarik video CD resminya dari toko. Poster-poster lama diturunkan. Namun, salinan bajakan tetap beredar di pasar. Di beberapa tempat, orang masih bisa menemukan gambar Bram sedang tersenyum lebar di sampul cakram, membeku dalam masa ketika publik belum mengetahui siapa dirinya di balik kamera. Nisa tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak Maya di Bandung. Keluarga berusaha melindunginya dari wartawan. Mereka tidak langsung menceritakan semua kejadian. Mereka hanya mengatakan ibu telah pergi dan ayah harus tinggal jauh untuk waktu yang lama. Seiring bertambahnya usia, Nisa mulai bertanya, mengapa foto ayah disimpan di dalam kotak? Mengapa orang-orang menatap ketika mendengar nama belakangnya? Mengapa ibu tidak pernah pulang? Keluarga menjawab sedikit demi sedikit dengan bahasa yang dapat dipahami seorang anak. Mereka ingin Nisa mengetahui kebenaran tanpa merasa bahwa dirinya membawa kesalahan orang tuanya. Maya dimakamkan di Bandung, tidak jauh dari rumah masa kecilnya. Arif dimakamkan oleh keluarganya di pemakaman lain. Setiap tahun, keluarga mereka datang membawa bunga dan membaca doa. Nama Maya perlahan hilang dari halaman depan surat kabar. Berita baru muncul. Artis baru menjadi terkenal. Program televisi berganti. Indonesia memasuki tahun-tahun baru dengan perubahan yang terus berlangsung. Namun bagi keluarga yang ditinggalkan, waktu tidak pernah benar-benar menghapus hari itu. Beberapa tahun kemudian, sahabat Maya bernama Sinta membersihkan kotak berisi barang-barang lama. Di dalamnya terdapat foto, kaset, dan sebuah rekaman wawancara televisi Bram bersama Maya. Sinta memasukkan kaset VHS ke pemutar. Gambar di layar bergetar, warna terlihat pudar. Bram duduk di sofa studio dengan senyum lebar. Maya berada di sampingnya mengenakan kebaya sederhana. Nisa masih sangat kecil dan duduk di pangkuan ibunya. Pembawa acara bertanya apa rahasia rumah tangga mereka. Bram menjawab lebih dulu. Ia mengatakan humor dapat menyelesaikan semua masalah. Penonton tertawa. Kemudian mikrofon diarahkan kepada Maya. Maya berpikir sebentar sebelum menjawab. Kepercayaan, katanya. Kalau tidak ada kepercayaan, rumah sebesar apapun tetap terasa sempit. Bram tertawa dan merangkul bahunya. Kamera memperbesar wajah mereka. Penonton bertepuk tangan. Sinta menghentikan rekaman. Untuk waktu yang lama, ia hanya memandang layar yang membeku. Di sana, Maya masih hidup. Bram masih menjadi suami yang dipuji. Nisa masih memiliki kedua orang tua. Semua orang tersenyum seolah masa depan telah dijamin oleh cahaya studio. Namun kamera hanya merekam apa yang berada di depannya. Kamera tidak melihat Bram memeriksa telepon ketika kru pulang. Kamera tidak mendengar pertengkaran di apartemen.
Kamera tidak merasakan ketakutan Maya ketika suara kunci berputar di pintu. Kamera dapat menyimpan senyum, tetapi tidak selalu mampu menyimpan kebenaran. Dan terkadang, setelah lampu merah padam dan tepuk tangan berhenti, wajah yang sebenarnya baru mulai terlihat.